Nah, sekarang kita tulis kembali. Apa sih yang kita sepakati? Anak-anak, keyakinan kelas ini nanti kita sepakati. Setelah itu, kalian tanda tangan ya di sini ya. Siap? Iya. Ini dia keyakinan kelas kita. 1. Saling menghargai dan menghormati. 2. Datang tepat waktu. 3. Menjaga kebersihan. 4. Membudayakan 5S. Dan 5. Memakai seragam lengkap. Kalian sudah sepakati dengan adanya tanda tangan kalian. Nanti Ibu perbaiki lagi, lalu Ibu tempel di kelas kita. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menjadi bertanggung jawab. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kenapa Rizkia? Ya, kamu duduk dulu ya, nanti kita bicara ya. Mengapa kamu terlambat datang ke sekolah Rizkia? Ya maaf, Bu, tadi aku berangkat sekolah seperti biasa, tetapi di jalan ada kereta lewat sehingga membuat macet jalanan. Akhirnya aku terlambat, Bu. Oh gitu. Ibu juga kalau ada di posisi kamu juga akan mengalami hal seperti itu. Lalu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar Rizkia? Keyakinan kelas kedisiplinan yaitu datang tepat waktu, Bu. Lalu untuk selanjutnya, apa yang harus kamu lakukan Rizkia agar kamu tidak telat lagi? Saya akan bangun lebih pagi lagi, Bu, supaya tidak terlambat, Bu. Ya sudah, itu adalah hal baik yang harus kamu lakukan. Kedisiplinan itu penting Rizkia buat kamu. Tambah baik lagi ya ke depannya. Kita
Saya hormati, saya banggakan Bapak dan Ibu yang hadir pada saat ini. Teman-teman, kita masuk ke budaya positif aksi nyata modul 1.4 1.4A9. Welcome to my channel. My name is Winda Wiyati, CEP Angkatan 9, dan ini adalah pengajar praktik saya, Pak Budi Indarto, MPD Pengajar Praktik. Disiplin positif. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, yang dimaksud disiplin menurut ibu-ibu apa sih? Kegiatan yang dilakukan setiap hari. Ya, betul. Perasaan, sikap yang patuh. Iya, betul. Sikap yang patuh, sikap yang taat, tidak melanggar, Mengikuti aturan. mengikuti aturan. Ya, baik Bapak Ibu. Kita lihat disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Ki Hajar Dewantara berpendapat untuk mencapai kemerdekaan syarat utama adalah disiplin yang kuat. Disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Tujuan kita sebagai pendidik yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam diri mereka. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai, bersifat universal menyeluruh tanpa melihat bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Tanpa kita sadari kita sudah menerapkan disiplin ya Bapak Ibu dengan cara apa? Melakukan pembiasaan. Pembiasaan sebelum masuk kelas yaitu baris berbaris. Ini juga disiplin dalam tahap datang tepat waktu. Teori motivasi hukuman dan penghargaan atau restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi tanpa kita sadari anak-anak tuh memang disiplin, dia datang tepat waktu, tetapi dia untuk menghindari dia dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak-anak tuh mau datang tepat waktu atau mau mengerjakan tugas karena dia akan mendapatkan imbalan atau penghargaan atau reward atau bintang kita biasa nanti. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, yang kita yakini dan yang kita mau dan yang kita inginkan adalah yang ketiga ini. Kita berharap kita sebagai pendidik menumbuhkan rasa cinta anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka itu menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, tanpa disuruh atau tanpa hukuman atau tanpa imbalan atau tanpa penghargaan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan 3 motivasi pada murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Hukuman atau konsekuensi. Hukuman yaitu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan ada anak yang datang terlambat, kita hukum. Kenapa terlambat? Ya udah, aku tulis ya. Saya tidak akan datang terlambat lagi. Itu merupakan hukuman. Restitusi merupakan proses mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Nah, ini yang kita pengen Bapak Ibu, dia itu mempunyai salah, yaitu mempunyai masalah. Tetapi mereka itu bisa memecahkan masalahnya sendiri. Dengan cara apa? Misalkan, ya Bu, saya tidak akan datang telat lagi. Saya akan bangun lebih pagi. Artinya
Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan disebut suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati. Aku mau tanya dulu nih Bapak Ibu, sudah melaksanakan kesepakatan kelas belum? Sudah. Nah, dari kesepakatan kelas itu biasanya kita nulis anak-anak, kita ajak untuk membuat kesepakatan kelas. Setelah itu dari kesepakatan kelas itu nanti kita olah dan kita cari antara satu dengan yang lainnya, pasti kan anak yang satu dengan yang lainnya ada jawaban yang sama. Itu kita satukan dan kita jadikan ini dia keyakinan kelas yang nantinya membuat anak-anak itu merasa yakin, oh iya saya tidak akan terlambat, saya akan datang tepat waktu, saya akan disiplin, saya tidak akan mengguli, saya harus saling menghormati, saya harus saling menghargai. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ayo tebak gambar. Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Ada S, ada emas, ada otak. Iya betul, kita lihat jawabannya. Betul, 6 otak. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ternyata kita tahu bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima, yaitu love and glory. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan, yaitu freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan, yaitu fun. Kita butuh kesenangan ya Bapak Ibu. Yang kelima, kebutuhan akan penguasaan, yaitu pioner. Mari kita simak video berikut. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba
juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat.
ya ibu guru yang hebat, tadi kita sudah saksikan video yang tadi sangat terinspirasi sekali, sangat menyentuh dan kita mendapatkan ilmu dari video tersebut. Ini dia kebutuhan untuk bertahan hidup yaitu bersifat fisiologis. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima bersifat psikologis. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan, yaitu murid diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan, memberikan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Mohon maaf, tadi penulisannya pioner, padahal yang benar itu power, yaitu setiap murid mempunyai rasa ingin didengar, merasa kompeten di bidangnya. Semoga kita bisa melaksanakan itu semua ya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol, yaitu 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau atau monitor, yang kelima manajer. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak kepada murid, yang memerdekakan murid. Tujuannya adalah seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dari 5 posisi tersebut, mana yang ibu-ibu sering melakukan? Apakah kita guru sebagai penghukum, atau kita guru sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah kita guru sebagai teman? Apakah kita guru sebagai pemantau atau monitor? Yang kelima, yaitu kita sebagai manajer. Mana yang menurut ibu-ibu sering melakukan? Manajer, ya. Itu dia. Memang kita sebagai guru harus berperilaku sebagai manajer. Tapi ada kalanya kita juga sebagai teman, karena kita itu ada di lingkungan yang anak-anaknya itu mungkin butuh perlindungan, butuh pengakuan. Kita juga sebagai guru butuh keterbukaan dari anak-anak. Mungkin ada saatnya kita juga berperilaku sebagai teman untuk dirinya. Mari kita lihat kembali video 5 posisi kontrol revisi 2. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi memantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nathan yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi?
lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Ibu, tadi sudah kita simak dan kita saksikan video tersebut. Semoga kita benar-benar bisa menjadi manajer dan pemimpin di kelas. Amin ya Allah. Sekarang kita ke segitiga restitusi.
video yang tadi itu sebenarnya adalah penerapan segitiga yang dimana pada saat Naren terlambat ditanya sama gurunya, kenapa kamu terlambat? Itu adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik bisa kita lakukan. Nah, lalu pada validasi tindakan yang salah yaitu seperti ini. Iya, ibu tahu kamu memang salah, tetapi ada baiknya kamu tidak mengulangi kesalahan kamu lagi. Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Sekarang pada menanyakan keyakinan. Pada menanyakan keyakinan yaitu ucapannya seperti ini. Nah, Ren, kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar dan apa konsekuensinya? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosser, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu
Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati
yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan boleh menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik, dari video tersebut kita ketahui bahwa segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, di mana murid itu sendiri yang akan mengeluarkan motivasi yang ada dalam dirinya, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Segitiga restitusi diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya. 3. Murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Sekian presentasi dari saya, Winda Puryani. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bisa Bapak Ibu? Kita coba yuk. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Bu Winda yang telah menyelesaikan aksi nyata dalam penerapan budaya positif yang sehat yang telah dibuat. Saya lihat Bu Winda sebagai pribadi yang percaya diri, ceria, dan menyenangkan. Diseminasi yang dilakukan sangat positif dan saya yakin bisa dijadikan untuk membentuk siswa yang lebih baik, percaya diri, mandiri, dan berkarakter dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif, saya berharap Bu Winda bisa melanjutkan dan sukses dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Semoga dapat memberikan perubahan positif terhadap sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman guru semuanya. Setelah mengikuti pengimbasan CGP dari teman kami Bu Winda, juga menyimak video-videonya, tentunya banyak sekali ilmu yang kami dapatkan. Tetapi tak lupa juga kami mengucapkan selamat kepada Bu Winda yang telah menyelesaikan aksi nyatanya dalam penerapan budaya positif. Juga saya melihat Bu Winda sebagai pribadi yang cukup percaya diri, ceria, dan menyenangkan. Nah, tentunya video-video yang telah kami simak tadi banyak sekali bekal kami sebagai guru, seperti 5 kebutuhan dasar manusia, bagaimana hukuman disiplin, restitusi, juga 5 posisi kontrol,
sebagai perjalanan seorang pendidik. Semoga ilmu yang tadi telah ditayangkan melalui video bisa kami terapkan dan